الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib mengajak dari khatib pribadi khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, saat ini kita berada pada bulan Syawal. Bulan lalu kita telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh hikmat. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, semangat Ramadan, semangat ibadah pada bulan Ramadan hendaklah kita tetap jaga ke 11 bulan setelahnya. Dengan menjaga semangat Ramadan tersebut, jamaah sekalian, kita akan tetap berada dalam koridor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam datang atau syariat Islam hadir di muka bumi ini menurut para ulama adalah untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama jamaah sekalian, untuk hifdzud din, untuk menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal kita. Yang keempat hifdzun nasl atau hifdzun nasab, menjaga keturunan kita. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita korelasikan, kita sambungkan antara ketakwaan dan tujuan-tujuan syariat tersebut. Wabil khusus jamaah sekalian, hifdzul mal, menjaga harta. Marilah kita kaitkan ketakwaan dengan menjaga harta, khususnya dalam hal ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi adalah menjaga harta warisan. Untuk itu jamaah sekalian, dalam kesempatan ini khatib akan mengangkat tema bertakwa dalam hal warisan. Yang mana jamaah sekalian, tidak banyak umat Islam pada saat ini yang paham ataupun sekedar mengetahui bahwasanya dalam pembagian warisan itu, pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada aturan-aturan dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayit, kelak jamaah sekalian kita akan meninggal.
Dan apa yang kita tinggalkan itu akan berpindah kepemilikannya kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Dan itu ternyata ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh kita memindahkan atau membagi warisan sesuai dengan kehendak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sangat pentingnya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dalam surat An-Nisa, mengaturnya secara langsung. Dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Dalam hal itu jamaah sekalian, Allah tidak mewakilkan aturan tersebut kepada Rasulnya kecuali hanya sedikit saja. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa sih kita sebagai umat Islam harus membagi waris secara Islam? Kaum muslimin rahimakumullah, pada masa-masa saat ini, meskipun para jamaah ini masih banyak yang tingkat sekolah, belum begitu paham mengenai harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Namun hal ini saya anggap sangat penting untuk diketahui oleh para jamaah sekalian, wabil khusus para murid sekolah ini, agar dalam pembagian waris kelak yang ditinggalkan oleh orang tua kita atau saudara kita itu dibagi secara Islam. Kenapa? Maka dalam kesempatan ini khotib akan membahas secara singkat dan padat. Yang pertama, jamaah sekalian, membagi waris secara Islam merupakan bukti totalitas keimanan kita, totalitas keislaman kita. Tidak boleh jamaah sekalian yang orang yang mengaku Islam tapi dalam pembagian warisnya dia tidak mengikuti aturan Islam. Dia mengikuti aturan undang-undang yang dibuat oleh negara tapi tidak ada kaitannya dengan Islam, yaitu undang-undang perdata. Atau membagi waris secara kemauan para ahli waris. Tidak boleh umat Islam ini hanya memilih dan memilah syariat Allah yang sesuai dengan kemauan saja, yang sesuai dengan pikiran dan sesuai dengan perasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin aw la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'idan." Yang artinya tidak pantas sebagai seorang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, jika Allah menetapkan sebuah perkara dalam sebuah urusan, maka dia mencari-cari ketetapan yang lain. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, kenapa kita membagi waris secara Islam? Karena kita hendak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa jamaah sekalian ayat 13-14, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Kalau kita artikan jemaah sekalian, tilka hududullah, aturan-aturan pembagian waris merupakan batasan-batasan hukum Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Namun jamaah sekalian, Allah menyambung dalam surat yang ke-14, ayat yang ke-14. Siapa yang bermaksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan hukum Allah, artinya tidak memutuskan
dengan syariat-syariat Allah dalam perkaranya, yudkhiluhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Artinya bagaimana jamaah sekalian? Jika seseorang membagi waris tidak dengan syariat Islam dan dia membantah, garis bawahnya membantah, mengingkari syariat waris Islam, maka sesungguhnya dia telah keluar daripada keislamannya. Dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun jamaah sekalian, jika ada orang yang membagi warisan tidak secara Islam, tapi tidak didasari dengan pengingkaran terhadap syariat Islam, maka dia juga termasuk orang yang keluar dari Islam. Hanya saja jika dia tidak meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka menurut ulama ahli tafsir, ia kekal di dalam neraka. Itu artinya berada di dalam neraka dalam waktu yang cukup lama, dan nantinya kelak dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang mau, kita di antara kita yang mampir ke dalam neraka sebelum nanti akhirnya masuk surga. Yang ketiga jamaah sekalian, membagi waris secara Islam merupakan aturan yang adil. Kenapa? Karena aturan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan ini dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang mengingkari tentang keadilan Allah dan keadilan Rasulullah? Jika ada jamaah sekalian, maka itu keimanan kita perlu dipertanyakan. Yang selanjutnya jamaah sekalian, kenapa kita harus membagi waris secara Islam? Selanjutnya adalah, yang keempat adalah harta yang diperoleh oleh para ahli waris. Jika hartanya tidak dibagi secara Islam, maka harta tersebut adalah harta haram. Kenapa? Karena perolehannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita tahu jamaah sekalian, orang yang makan harta haram, ibadahnya, nilai-nilai ibadahnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih gugur kewajiban dia sholat, namun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih ibadah hajinya gugur, namun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang dia gunakan untuk ibadah haji, yang digunakan untuk sholat, yang digunakan untuk ibadah adalah harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, membagi waris secara Islam menghindarkan dari perseteruan atau fitnah antara keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'alamul Qur'an wa 'alimuhun nas." Belajarlah kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Wa ta'allamul fara'idha wa 'alimuhun nas. Belajarlah kalian ilmu waris Islam atau ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. Fa inni mar'un maqbudun, kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pribadi yang akan wafat. Wa innal ilma sayuqbad, sedangkan ilmu ada yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharul fitan hatta yahtalifan isnani fil fariidha la yajidani man yaqdi biha. Kelak akan terjadi pertengkaran, akan terjadi sengketa antara dua orang tentang harta warisan, namun tidak ada yang mampu menyelesaikannya secara syariat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya dalam khutbah ini, marilah kita jaga semangat ketakwaan kita, semangat Ramadan kita dalam banyak hal, termasuk dalam hal harta warisan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara jika terjadi kematian dan orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta, maka harta tersebut harus dibagi secara Islam. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga ini menjadi informasi bagi kita semuanya dan kita dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ke-11 bulan yang akan datang. Semangat Ramadan tentunya harus kita jaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barun raufur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansur al mujahidin wal mustad'afina fi Palestin ya Allah, khususan fi Gaza ya Allah, wa fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansurhum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.